Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Andra Sanap yang berbagi cerita. Iya, saya kemarin beberapa waktu lalu beli buku novel Terelie, yang novelnya itu kurang lebih tentang negeri para bedebah. Jadi beliau ini seorang novelis yang menggunakan novelnya untuk menerangkan suasana dari negara kita. Negara kita ini bungkusnya bagus, Pancasila, tapi isinya para bedebah yang mengaku Pancasila. Ini bisa dicek lewat guru saya, Pak Rocky Gerung, tentang pemahaman Pancasila. Jadi ya saya cuman punya pemahaman sedikit tentang Pancasila ini, tapi kalau yang saya tahu Pancasila ini jejak para nabi. Ya, kalau orang ngaku-ngaku beriman tuh di kitab Cahaya itu ditolak orang yang mengaku-ngaku itu. Ya kalau orang yang asli dia tidak akan pernah mengaku-ngaku. Ya dia akan selalu menunjukkan itu tadi etikanya Pancasila. Karena Pancasila itu dari etika ya. Kalau pembohong ya jelas dia nggak Pancasila, nggak ngerti Pancasila. Para pendusta itu nggak ngerti Pancasila, walaupun dia ngomong 1000 kali Pancasila, kita kan tahu sih bagaimana dia sebagai orang politik. Dia kan pakai orang-orang nyebarin amplop misalnya atau enggak gitu. Kalau yang Pancasila nggak mungkin dia pakai cara-cara pengen jadi dewan dengan cara-cara yang nggak beretika. Karena orang yang berpancasila itu orang yang punya harga diri, bukan orang yang penting punya jabatan untuk memamerkan kekuasaan, kehebatan dia. Itu bukan akhlak orang yang Pancasilanya beretika Pancasila. Jadi Pancasila itu kode etik kita bernegara. Ya kalau etikanya nggak sesuai dengan jejak para nabi, banyak berbohong, berdusta, ya dia bukan Pancasila, dia pendusta namanya. Ya mudah-mudahan kita ini bisa merevolusi diri untuk memperbaiki diri untuk jujur. Nah itu baru Pancasila. Kalau jujur kan ada rekam jejak manusia. Kalau sabanari orang udah ngomong ijazah palsu, dusta di mana-mana, ya ini mah jelas bukan orang yang beretika Pancasila. Walaupun dia punya kekuasaan tinggi. Kekuasaan tinggi itu nggak bisa sebagai klaim orang yang berpancasila. Jangan-jangan dia pengkhianat Pancasila. Ya sama dengan pengkhianat terhadap para nabi. Para nabi itu kan dikhianati. Mulai dari Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad itu dikelilingin para pengkhianat. Para pengkhianat inilah yang ngaku-ngaku pengikut Nabi, ngaku-ngaku klaim-klaim kebaikan. Ya nggak begitulah kalau orang beretika, karena
Nggak boleh sombong kita ini kalau beriman. Sifat sombong itu milik iblis. Nah, kalau udah mengaku-ngaku itu kan sombong. Ya mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri, merevolusi diri untuk belajar jujur, lalu kita membaca kitab sebagai petunjuk. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana alaq, iqra wa rabbuka akram, allazi alamal bil qalam, alamal insan malam ya'lam. Nah, 5 ayat ini jelas kalau orang baca artinya. Diterima seorang yang jujur al-amin setelah 5 tahun menjauhkan diri untuk konsentrasi memikirkan bagaimana merubah bangsa Arab yang primitif itu. Lalu dia diberi Tuhan kekuatan, ya mudah-mudahan kita diberi kekuatan menolong. Robi adil nimur kola sedekil warid nimur roja sedekil menjalin ladun kasultanan nasirah. Mudah-mudahan mahasiswa yang hari ini berkumpul di Universitas Jakarta untuk memikirkan bangsa negara ini merupakan ibadah, karena berpikir sesaat untuk beribadah amar ma'ruf nahi mungkar itu sama dengan nilainya dengan ibadah 80 tahun sholat. Ya itu penggambaran. Ya kalau orang yang nggak ngerti ya jangan ngatain, namanya asosiasi. Artinya berpikir itu jauh lebih utama ketimbang sholat yang nggak tahu apa-apa, karena orang munafik juga bisa sholat. Itu ada di kitab, bukan karangan saya itu. Ya mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri, lingkungan kita, masyarakat kita, dan mahasiswa yang coba berpikir, karena mereka adalah generasi yang akan melanjutkan negara ini ke masa depan setelah porak-poranda oleh elit-elit politik dan elit-elit penguasa negara ini. Secara ekonomi telah membodohi masyarakat secara umum, yang memang masyarakatnya juga bodoh karena tidak mau belajar. Ya, mudah-mudahan kita masih diampuni Tuhan dan bangsa ini bisa bangkit untuk menjalankan Pancasila sebagai etika moral dalam membangun arsitektur moral negara NKRI ini. Jadi bukan NKRI harga mati, tapi NKRI sebagai negara yang bermoral, bukan orang yang enggak sepaham ditembakin segala. Ada warga negara Indonesia ini udah 10 juta yang mati selama 79 tahun merdeka ini kan nggak bermoral sebetulnya, dengan judul-judul stabilitas segala macam. Ya kita ada sila pri kemanusiaan yang adil dan beradab lah. Kalau menembak orang, membumi hanguskan desa, ibu-ibu hamil, anak-anak pada dibakar, apa manusia apa iblis? Walaupun dia sebagai tentara resmi mendapat tugas. Ya mudah-mudahan nggak terulang lagi kejadian-kejadian di Tanjung Priok, Jepara, Lampung, Aceh, Papua. Semua kekerasan atas kepada warga negara Indonesia harus dienolkan. Ya kalau mereka melakukan pemberontakan ya diselidiki dulu kenapa mereka. Ada ketidakadilan pasti di situ. Kan ada di kita keadilan sosial, ya berarti kan Pancasila itu belum jalan nih sekarang. Tidak adilan sosial di mana-mana. Elit Jakarta mau menguasai seluruh Indonesia, ya nggak bener lah. Daerah-daerah juga mau makan, mau hidup kayak
tadi siang mahasiswa saya mengungkapkan satu data bahwa kontribusi Sumatera ke pusat itu 22%, tapi pertumbuhan yang dialami oleh Sumatera sangat rendah, 1%. Ini kebanyakan diserap pusat doang, lalu diakumulasi di pusat seolah-olah kontribusi pusat yang besar, Jawa gitu. Udah cukuplah kita membodoh-bodohi masyarakat Nusantara ini. Hari ini kan semua data bisa dibaca, zaman informasi ini. Ya mudah-mudahan kita masih selamat semua dan masih utuh sebagai bangsa dan negara dengan hasil berpikir dari mahasiswa untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan mereka pun ketika menjadi orang-orang yang berkedudukan tidak berubah, sebab prakteknya yang banyak berubah. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Menara Langit, Muhammad Andra, sana berbagi cerita. Alhamdulillahirabbil alamin.